Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. akan membahas materi tentang screw conveyor. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Surya Firmansyah dengan ujung NIM 109. Saya Krisi Natali Barus dengan ujung NIM 114. Saya Siti Aisyah dengan ujung NIM 107. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Dalam sebuah industri, transportasi material merupakan salah satu hal yang paling vital. Oleh karena itu, kita membutuhkan mekanisme yang baik dalam sistem transportasi. Dalam pemilihan alat, hal yang perlu kita perhatikan adalah jarak pemindahan dan juga ketinggian yang akan kita capai. Salah satu jenis alat pengangkut yang digunakan pada industri adalah screw conveyor. Pada dasarnya, screw conveyor terbuat dari pisau berpilihan mengelilingi suatu suku sehingga bentuknya mirip skru. Pisau berpilihan ini disebut dengan plate. Mekanisme ini biasanya terdapat dalam suatu tabung. Screw conveyor digunakan dalam banyak industri, terutama dalam industri pertanian. Dalam industri modern, sering digunakan secara horizontal atau sedikit miring sebagai cara yang efisien untuk memindahkan bahan semi padat, termasuk sisa makanan, sepian kayu, agregat, biji-bijian sereal, pakan ternak, boiler abu, daging dan tepung tulang, padat perkotaan limbah, dan banyak lainnya. Screw conveyor adalah bagian umum dari peralatan penanganan material mekanis yang bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lain. Kemudian masuk pada komponen screw conveyor, di mana keterangannya yang pertama screw conveyor drive motor mount, V-belt drive dan board. Yang kedua, end plate untuk screw conveyor drive. Yang ketiga ada palung dan fitted step spout. Yang keempat ada stroke atau palung. Yang kelima ada end plate untuk bell bearing. Yang keenam ada seal plate, flange bar, bearing unit, dan tail shaft. Yang ketujuh ada screw. Yang kedelapan ada screw dengan bare pipe at discharge end. 9 ada hanger dengan bearing dan coupling set. Yang 10 ada flange cover with inlet. Dan yang terakhir ada flange cover with flathead. Screw atau palung berfungsi sepenuhnya sebagai wadah atau rumah yang menyertakan bahan dan disampaikan dengan bagian-bagian yang berputar atau screw conveyor. Sedangkan untuk hanger berfungsi memberikan dukungan, mempertahankan alignment, dan bertindak sebagai permukaan bantalan. Sedangkan pada bagian screw conveyor, ini berputar dengan halus, memutar materi ke samping di dalam palung atau juga screw. Lalu, pada kopling dan poros menghubungkan dan mengirimkan motion untuk screw conveyor berikutnya. Kemudian masuk pada jenis-jenis screw conveyor. Yang pertama ada horizontal screw conveyor. Bentuk paling umum dari screw conveyor digunakan untuk memindahkan material secara horizontal, cocok untuk jarak pendek hingga menengah. Banyak digunakan dalam industri pertanian, pengolahan makanan, dan manufaktur. Yang kedua ada incline screw conveyor, dipasang dengan sudut tertentu dari horizontal. Efektivitasnya menurun seiring meningkatnya sudut kemiringan, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam kecepatan putar, dan juga sering digunakan untuk memindahkan material ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada vertical screw conveyor, beroperasi secara vertikal dan juga mampu memindahkan material ke tempat yang lebih tinggi. Memiliki efisiensi yang tinggi untuk material dengan kepadatan rendah hingga juga sedang. Banyak digunakan pada industri pengolahan makanan, kimia, dan juga bahan bangunan. Selanjutnya masuk ke dalam cara kerja screw conveyor. Alat ini terdiri dari baja yang memiliki spiral atau helical fin yang tertancap pada shaft dan berputar dalam suatu saluran berbentuk U tanpa menyentuhnya sehingga helical fin mendorong material ke through. Shaft digerakkan oleh motor gear. Conveyor dibuat dengan ukuran panjang sekitar 8-12 feet yang dapat bersatu untuk memperoleh panjang tertentu. Diameternya bervariasi dari 8-24 in. Saluran berbentuk setengah lingkaran dan disangga oleh kayu atau juga baja. Pada akhir ulir, biasanya dibuat lubang untuk membuat S dan drive end yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak. Elemen screw conveyor disebut flight, bentuknya helical atau dengan modifikasi tertentu.
Untuk helicoid slide, bentuknya berupa pita memanjang dan dengan alat penyangga pada masing-masing belitan dan berakhir pada es sentral. Kemudian masuk ke kegunaan screw conveyor. Bahan yang dapat dipindahkan dengan screw conveyor terbatas pada bahan cura yang ukurannya tidak terlalu besar sampai bahan yang berbentuk serbuk maupun cair. Screw conveyor tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bong kali besar, mudah hancur, abrasif, dan material yang mudah menempel. Beban yang berlebihan akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan skru berhenti. Skru conveyor digunakan untuk memindahkan material kecil seperti butiran, aspal, batu bara, abu, kerikil, dan pasir. Selanjutnya masuk kepada kelebihan dari screw conveyor. Yang pertama, dapat digunakan sebagai pencampur bahan di samping fungsi utamanya sebagai pemindah bahan. Yang kedua, dapat mengeluarkan material pada beberapa titik yang dikehendaki. Hal ini penting sebagai material yang berbau, material panas, dan juga material yang berdebu. Yang ketiga, dapat dengan mudah dipasang pada lokasi perindustrian. Yang keempat, bisa digunakan sebagai alat pencampur material. Kemudian ada pun kekurangan dari screw conveyor. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkah besar, mudah hancur, abrasif, dan material mudah menempel. Beban yang berlebihan akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan skru berhenti. Untuk contoh soal perhitungan screw conveyor dapat dilihat di sini. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, skru conveyor terdiri dari pisau yang berpilin mengelilingi suatu sumbu sehingga bentuknya mirip skru. Yang kedua, screw conveyor digunakan untuk mengangkut beban padat, semi cair, dan bahkan cair. Yang ketiga, skru conveyor tidak dapat digunakan untuk pemindahan bahan bongkah besar, mudah hancur, abrasif, dan material mudah menempel. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.